Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati untuk sesi yang berikut, yaitu pelayanan firman. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Baik kami yang berdiri menyampaikan firman-Mu, maupun kami umat-Mu yang duduk mendengarkan firman-Mu, kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya sanggup untuk memberitakan atau mendengarkan, tetapi kami juga sanggup menyimpannya dalam hati seperti permata, dan membentuk hati dan pikiran kami menjadi wisdom atau hikmat, untuk kami bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat, apa yang benar dan apa yang salah di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntunlah kami, Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, dan luruskanlah jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, kita seperti yang pernah saya sampaikan, kita berada dalam bulan Mei, bulan Pentakosta. Jadi memang seluruh pemberitaan firman di bulan ini adalah tentang Roh Pentakosta atau Roh Kudus. Kita membaca hari ini bacaan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17, yang kita lanjutkan dengan ayat 21 sampai 26. Saya undang kembali saudara-saudara untuk berdiri selama pembacaan firman Tuhan. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu ia berkata, "Saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Silahkan duduk kembali. Hari ini Mother's Day. Siapa di antara Anda yang memilih ibunya siapa? Ada yang bisa pilih Anda jadi anaknya siapa atau ibu Anda siapa? Saya kira tidak. Kita tidak memilih dilahirkan oleh orang tua siapa. Juga warna kulit kita, kesukuan kita, ras kita, jenis kelamin kita, semua itu bukan pilihan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tinggal terima kenyataannya. Anda lahir seperti ini, bukan pilihan Anda. Tetapi saudara, hal-hal yang bukan pilihan kita sebenarnya tidak banyak. Sedikit saja. Sisanya yang lain dalam hidup ini adalah buah dari pilihan-pilihan kita sendiri. We made our choices. Memang waktu kita masih kanak-kanak, orang lain terutama orang tua atau orang yang mengasuh kita banyak membuatkan pilihan untuk kita waktu kita masih kecil. Tetapi seiring bertambahnya umur dan kedewasaan kita, semakin luas peluang kita membuat pilihan-pilihan kita sendiri. Basically, hidup ini dipenuhi dengan pilihan demi pilihan. Setiap saat kita harus menentukan pilihan. Life is about choices. Dan pilihan-pilihan itulah saudara-saudara yang membentuk shape hidup kita. Pilihan-pilihan itulah yang membentuk kita jadi seperti apa. Bagaimana rupa kehidupan kita ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita buat. No wonder, itu sebabnya hal yang paling sulit di dalam hidup sejujurnya adalah memilih, menentukan pilihan. Munculnya banyak masalah adalah karena orang salah pilih atau gegabah memilih. Rusaknya masa depan sebagian besar karena pilihan yang keliru. Hancurnya kebahagiaan adalah karena pilihan yang buruk. Tidak cakap memilih. Itulah letak persoalan kita, manusia. Kita ini banyak salah membuat pilihan. Bacaan kita hari ini, saudara-saudara, adalah adegan menjelang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Boleh dibilang persiapan untuk itu. Hubungannya dengan Pentakosta dekat sekali. Adegan yang kita baca hari ini memberi isyarat tentang apa peran dari Roh Kudus yang akan datang itu dalam hidup kita. 11 murid minus Yudas Iskariot sadar bahwa jumlah mereka itu ganjil sekarang. Tinggal 11. Mereka sadar bahwa
Mereka harus memilih siapa yang menggantikan posisi Yudas supaya jumlah mereka kembali genap 12 sebelum Roh Kudus datang. Dan proses pemilihan itu mereka lakukan dengan berdoa dan memohon Tuhan menolong untuk dapat menentukan pilihan di antara dua calon yang ada, Yustus atau Matias. Dengan kata lain, mereka memohon dari Tuhan hikmat, wisdom, untuk dapat menentukan pilihan yang benar. Itu isyarat, penunjuk apa peran Roh Kudus di dalam hidup murid-murid Tuhan. Roh Kudus itu dicurahkan untuk memberi kita apa yang paling kita butuhkan, yaitu wisdom. Roh Kudus itu mengasah dan mengasuh wisdom kita supaya kita lebih cakap menentukan pilihan dalam segala hal. Sebab justru disitulah titik lemah kita. Kekurangan kita. Tidak cakap membuat pilihan. Kita selalu membutuhkan hikmat. Bahkan atas jemaat Efesus yang sudah menunjukkan iman dan kasih yang nilainya tinggi, patut dipuji. Iman mereka tinggi, kasih mereka itu ditunjukkan nyata. Atas jemaat yang seperti ini, yang sudah hebat ini, Paulus masih terus mendoakan agar mereka dikaruniai roh hikmat. Paulus tidak pernah berhenti mendoakan supaya mereka diberi hikmat. Roh Kudus adalah roh hikmat. Kita semua membutuhkannya. Roh Kudus adalah wisdom we need. Sebab di tengah kehidupan yang terus-menerus menawarkan pilihan-pilihan ini, sejujurnya kita ini gelagapan. Kita ini terpontal-pontal. Kita ini banyak melakukan pilihan yang kacau. Kita ini tidak sanggup memilih dengan baik. Kita struggle untuk bisa memilih dengan benar. Mengapa begitu, saudara-saudara? Ada 3 alasan. Pertama, karena kita tidak menyangka bahwa itu pilihan. Itu sebabnya kita nggak bisa milih, karena kita nggak nyangka bahwa itu pilihan. Kita sangka itu aksi reaksi yang otomatis. Misalnya, karena cuaca kurang bersahabat, kita jadi uring-uringan, kita jadi marah-marah, kita terus mengeluh, cuacanya nggak enak. Kita sangka marah dan komplain itu reaksi satu-satunya. Kalau cuaca buruk, ya reaksinya kita marah, otomatis. Padahal itu pilihan. Cuaca buruk, Anda tidak harus mengeluh. Anda punya pilihan lain. Sebagai negeri Skandinavian, Norway atau Norwegia itu lebih banyak dikunjungi winter dan snowy weather. Mereka jarang lihat matahari, saudara-saudara. Mereka lebih banyak dikunjungi
winter dan snowy weather. Kalau mau ngeluh, mereka punya alasan. Anda mau tinggal di situ? Tidak ketemu matahari? Belum tentu kita mau. Tetapi mereka tidak punya pilihan memang. Dalam soal itu mereka tinggal di situ. Tetapi orang-orang di Norwegia, saudara-saudara, instead of mengeluh, orang-orang itu menerapkan sebuah pepatah yang terkenal. Mereka bilang, there is no bad weather, only bad clothes. Tidak ada cuaca yang buruk, yang salah. Yang salah itu bajumu. Oleh karena itu yang penting, pakai baju yang proper. Mereka punya reaksi yang berbeda. Karena apa? Karena sebenarnya itu adalah pilihan. Cuaca buruk, kita bisa mengeluh, kita bisa tidak mengeluh, dan punya alternatif pilihan yang lain. Contoh lain, ketika Anda direndahkan orang, Anda dirugikan, Anda dijahati orang, banyak orang yang dilakukan adalah pembalasan. Kamu jahat sama saya, awas kau. Saya bisa melakukan yang sama padamu. Dan orang banyak melakukan yang sama karena menganggap ya itu wajar. Saya harus balas. Itu reaksi yang seharusnya. Kita kira itu bukan pilihan. Padahal sebenarnya itu adalah pilihan. Sebab kita bisa memilih untuk mengampuni. Kita bisa memilih membiarkan orang itu kelak membayar sendiri harga kejahatannya. Untuk apa mengotori hati? Untuk apa mengotori tangan kita? Kalau orang itu jahat, suatu waktu kejahatan itu harus dibayarnya sendiri. Anda tidak perlu ikut campur. Oleh sebab itu, let it go. Ampuni. Anda tidak mengotori hati dan tanganmu. It's a choice. Jim Thorpe adalah seorang atlet Native American di masa lalu. Dia banyak diperlakukan tidak adil dan direndahkan karena dia berdarah Indian. Bahkan suatu saat menjelang pertandingan penting, pagi hari dia mendapati satu sepatu dari sepasang sepatunya, satu lagi hilang. Hilang karena memang sengaja dicuri untuk mengganjal prestasinya. Tinggal sebelah. Bagaimana bisa bertanding dengan sepatu sebelah? Tetapi instead of meratapi kondisinya, apalagi meratapi kenapa kok aku lahir jadi Indian. Instead of dia mengeluh dan meratapi keadaan, dia mencari solusinya. Berusaha mencari ganti sepatunya. Dan dia menemukan di keranjang sampah sepatu bekas yang masih bisa dipakai. Dan kebetulan masih bisa masuk di kakinya, hanya agak kebesaran. Sehingga dia harus pakai kaos kaki double untuk sepatunya yang kebesaran itu. Dan akhirnya dia berangkat bertanding dengan kaki bersepatu kiri dan kanan tidak sama. Yang satu agak kebesaran dan dipakai kaos kaki double. Dan dia tetap bertanding dengan semangat yang sama dan meraih juara. Anda lihat, Jim Thorpe memilih untuk tetap bersikap positif. Itu pilihan. Dan orang ini satu demi satu kejuaraan atletik nasional dan internasional diraihnya.
Kendati Amerika waktu itu masih belum terlalu menghargai orang dengan native background seperti dia. Bahkan James Thorpe akhirnya meraih juara Olimpiade. Saudara, kita lihat. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita. Tetapi bagaimana kita bereaksi atasnya, itu adalah pilihan kita. James Thorpe menunjukkan itu. Tidak selalu yang terjadi pada kita itu hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan kita, hal-hal yang berpihak pada kita. Tidak selalu. Tetapi reaksi kita atasnya selalu merupakan pilihan kita. Hanya seringkali kita tidak sadar bahwa itu pilihan. Itu alasan pertama, saudara. Alasan yang kedua, mengapa kita struggle di dalam memilih? Karena kita menjalani hidup ini sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan kita. Kita ini driven by our habits. Habits itu mengendalikan tindakan kita. Karena habit, kita nggak mikir lagi. Nggak merasa perlu setiap kali harus membuat pilihan. Bangun tidur, kita ambil sikat gigi, kita sikat gigi, kita tidak milih. Kita tidak bangun tidur pilih, aku sikat gigi atau tidak hari ini. Tidak, karena itu sesuatu yang menjadi habit kita. Sesuatu yang mengendalikan kita. Kita rasa tidak perlu membuat pilihan. Pokoknya karena biasanya begini, ya begini saya lakukan. Kalau habit itu baik, tidak masalah. Problemnya adalah kalau habit itu habit yang buruk, bukan? Kalau itu habit yang buruk dan kita mengikutinya terus, automatically, slow but sure, kita akan digiring pada jurang kehancuran. Contoh, kalau orang masih biasanya dia bermalas-malasan, maka semua yang dikerjakannya pasti asal-asalan dan dengan malas. Karena itu habitnya. Tidak mungkin lain daripada itu. Orang tidak akan keluar dari habitnya. Itu sudah jadi patternnya. Kalau orang biasa berbohong, maka di segala kesempatan yang diucapkan mulutnya adalah bohong. Bahkan bisa sampai pada tahap nanti dia menghidupi kebohongan itu sebagai kebenaran. Dia tidak merasa salah lagi. Dan dia akan always automatically bohong. Ia seperti didikte oleh kebohongan. Dan seperti tak punya pilihan. Padahal itu tidak. Sebab semua habit itu ada awalnya, ada startnya. Dan kita bisa memilih untuk stop dari habit itu. Kemudian kita start bikin habit yang baru. Kalau itu terjadi, perubahan akan terjadi. Jadi habit itu sendiri sebuah pilihan. Memang waktu sesudah kita ikut habit itu sepertinya otomatis. Tapi sebenarnya habit itu awalnya tetap sebuah pilihan. Kita bisa merubahnya. Itu alasan kedua, saudara-saudara. Alasan yang ketiga, kenapa kita ini struggle di dalam memilih? Karena kita ini enggan untuk milih. Kita tidak berani menentukan pilihan. Kita mengambil jarak. Kita berlagak netral.
Kita tidak mau ambil risiko apa-apa. Dan kita mengira bisa begitu. Kita menyangka bisa bebas dari keharusan untuk memilih. Padahal tidak ada itu. There is no such thing. Di dalam hidup ini, kalau kita tidak memilih, itu pun sebuah pilihan. Tidak memilih pun sebuah pilihan. Mengapa kita enggan untuk memilih? Mengapa orang malas memilih? Jujur, karena kita mau menghindari suffernya. Kita mau menghindari sakitnya, tidak enaknya, dan bagian repotnya. Kita tidak mau suffer. Padahal tidak ada hidup yang tidak ada suffernya. Semua adalah soal tinggal kita pilih suffer yang mana. Contoh, pelajar atau mahasiswa, kalau dia belajar serius, suffer enggak? Pasti suffer. Banyak tugas harus diselesaikan, tanya Divo itu. Ya. Waktu tidurnya berkurang, tidak bisa santai dan main sama teman, harus kerja keras, banyak kesenangan-kesenangan harus ditunda, letih, capek, belajar serius itu suffer. Tetapi tidak belajar serius juga suffer. Nilainya anjlok, kredit tidak terpenuhi, gak lulus-lulus, bayar sekolah lebih mahal, habis uang lebih banyak, dimarahin orang tua, malu sama pacar, dan seterusnya. Suffer. Sama-sama suffer. Belajar serius suffer, tidak belajar serius juga suffer. Tinggal pilih suffer yang mana. Anda bekerja keras, pasti suffer. Tapi Anda tidak mau bekerja, ya akan suffer juga. Tinggal pilih mau yang mana. Anda menjaga pola makan, berdisiplin diet, suffer enggak? Pasti suffer. Harus menahan diri. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Mau makan ini enggak boleh, harus menahan diri, suffer. Tetapi Anda tidak peduli diet, Anda rakus makan apa saja asal itu enak, tubuhmu juga suffer. Tinggal pilih suffer yang mana. Anda rajin menyelesaikan tugas, tidak mau menunda-nunda, ya suffer. Tetapi Anda selalu menunda-nunda, namanya procrastinate. Akan tiba gilirannya, akan dikunjungi oleh suffer. Pilih sendiri, menunda atau tidak menunda. Sama suffernya kok. Anda tinggal pilih yang mana. Anda membiasakan diri setia melayani Tuhan. Bertanggung jawab di dalam pelayanan. Apakah ada suffernya? Suffer. Tanya sama aktivis-aktivis yang sudah lama melayani. Suffernya ada. Melayani Tuhan itu ada suffernya. Ada repotnya. Ada sacrificesnya. Tetapi Anda tidak melayani Tuhan atau melayani tanpa tanggung jawab seenaknya sendiri, itu juga akan memberi suffernya tersendiri. Believe me. Tinggal pilih mau yang mana. Anda mencintai, apakah itu suffer? Ya, cinta itu membawa suffer. Tetapi Anda membenci, juga punya suffer sendiri. Pilih yang mana.
Anda lihat, it's all about choices. Tidak mungkin dihindari. Tidak memilih berarti kita memilih pihak lain yang akan memilihkan kita. Tidak memilih itu sebuah pilihan. It's your choice either. Mengingat ketiga alasan tadi, saudara. Satu, kita sangka semua reaksi otomatis. Dua, kita terjerat oleh habit yang sudah rutin kita lakukan. Dan yang ketiga, kita enggan karena kita tidak mau suffer, memilih. Itu membuat memilih itu menjadi sulit. Tidak heran, menentukan pilihan menjadi isu besar di dalam hidup manusia. Disitulah letaknya banyak kecerobohan dan banyak kegagalan kita. Gagal punya wisdom untuk memilih. Jadi, kekurangan kita yang paling serius memang di sini. Lack of wisdom. Padahal yang sungguh kita perlukan di dalam hidup ini adalah wisdom. Hikmat untuk memilih. Seperti yang diminta Salomo ketika Tuhan menawarkan apa yang kamu minta. Salomo benar. Dia minta hikmat. Dan sekarang hari ini kita membaca murid-murid minta hikmat untuk menentukan pilihan. Sekali lagi kebetulan hari ini adalah Mother's Day. Tahukah Anda, kata hikmat di dalam bahasa Ibrani itu karakternya female, saudara-saudara. Oleh karena itu dalam kitab Amsal didengungkan terus, hai anakku, dengarkanlah aku. Aku ini siapa? Hikmat. Dalam bahasa Ibrani hokmah. Hokmah itu karakternya feminin. Sebab di belakang ucapan-ucapan Amsal itu, di belakang nasihat-nasihat itu, ada sebuah gambaran tentang seorang ibu, lady of wisdom, yang sedang mengajari anak-anaknya hikmat kehidupan. Jadi kalau Anda baca kitab Amsal, sebenarnya kitab itu kitab tentang hikmat sebagai seorang lady yang mengajarkan wisdom dalam hidup setiap hari kepada anak-anaknya, kita manusia. Sejujurnya sesungguhnya mana ada yang melebihi pentingnya hikmat seorang ibu di dalam membesarkan anak-anak. Alkitab benar. Hikmat itu dekat sekali dengan sosok seorang ibu, mother. Seorang menjadi seorang yang baik amat ditentukan oleh wisdom ibunya. Harus diakui itu. Saudara-saudara, salah satu yang paling saya syukuri di dalam hidup ini sejujurnya adalah diberi istri yang tentu saja bagi saya selain cantik, dia punya wisdom di dalam mengasuh anak-anak kami. Sejujurnya kedua anak kami tumbuh di dalam taburan-taburan wisdom ibunya yang tidak pernah jera mengajarkan apa saja yang berguna untuk hidup mereka. Baik hal-hal yang filosofis sampai kepada hal-hal yang paling praktis. Saya tahu persis bagaimana anak-anak saya keduanya bertumbuh antara lain di dalam taburan wisdom yang diberikan oleh ibunya.
wisdom is the main ingredient di dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus itu kita butuhkan. Roh Kudus itu kita rindukan. Sebab dia adalah roh hikmat. Dia itu wisdom. Oleh karena itu setiap hari mintalah Roh Kudus itu berkarunia. Bukan cuma hari Pentakosta, tetapi setiap hari mintalah Roh Kudus itu berkarunia, mengajarkan, mencerahkan, menajamkan dalam pikiran kita hikmatnya. Supaya kita bisa menentukan pilihan-pilihan yang benar di dalam hidup kita. Mari kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita setiap hari dengan wisdom. Amin. And happy Mother's Day.